Muhammad. Cek satu. Cek one. Cek satu. Halo guys. Halo guys. Lama nunggu guys. Panas banget. Iya, enggak. Halo. Kalau ke depan dia tuh bisa. Kalau ke depan apa lagi? Salam Nabi Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dalam hati Allah, Masya Allah hadir bersama dengan kita, guru kita, orang tua kita, pertama guru saya, beliau besar sekali peranan dalam membentuk saya hingga seperti ini, yaitu Ibu Dr. Syarifah MPD. Di sebelahnya ada juga Dr. Nela Luki. Jadi doktor vs doktor, sama-sama S3. Ibu S apa? S apa? Nah, S3 juga. S Durian. Beliau juga adalah staf ahli gubernur Kepulauan Riau dan juga ketua BKMT Kecamatan Sungai Bedung. Ibu kenal beliau? Mana tahu tak kenal. Ada bersama dengan kita Bos Rengginang. Bawa apa tidak? Bawa. Mantap. Insyaallah sebelahnya lagi Ketua Permata Kelurahan Duriagang. Sebelahnya lagi? Oh, itu netizen. Mbak Pina. Sering nyebut nama ya kan? Nah, netizen dari Tibet. Sampai papa. Sebelahnya lagi? Ibu kenal? Ketua Akhlak Bergerak baru dilantik. Kemarin Ustazah, ntar lagi saya mau dilantik hari Rabu. Bisa kirimkan bunga untuk saya? Kata saya ucapkan doa. Mudah-mudahan menjadi ketua Akhlak Bergerak bisa sonding dengan organisasi-organisasi yang lain dan membuat ibu-ibu yang ada di Kecamatan Sungai Bedut yang bergabung dengan Akhlak Bergerak menjadi lebih baik lagi. Tengok dulu wajahnya. Kalau di bahasa air namanya adalah Farida Cintaku. Di sebelah saya siapa dia? Kalau dokter tukang suntik, beliau dokter. Dokter Nela Luki M. Hum. Karena beliau S3-nya syariah. Kalau bertanya tentang hukum dengan beliau, saya 2 hari sama beliau diceramahin terus. Kalau selama ini saya ceramahin ibu-ibu, 2 hari ini saya kayak anak ayam. Makan diceramahin, di mobil diceramahin, di kamar diceramahin, di jalan diceramahin terus. Untung kalian gak nampak. Kalau sampai di depan jadi santri pula sekarang. Lagi makan ceramah juga. Tapi ceramah beliau itu Masya Allah, pagi-pagi bahas filsafat, tadi siang bahas bisnis. Rupa-rupanya Bu, semua ilmu ada sama beliau. Mau bicara masalah apa kita? Masalah hukum syariah, beliau mumpuni. Masalah bisnis, beliau tukang madu. Sudah CO? Sudah CO? Ada semua. Mau bicara masalah apa dengan beliau? Tentang Gen Z, beliau memang Gen Z. Mau bicara tentang orang tua,
Kita ini orang tuanya juga. Coba ibu tengok kalau live-nya. Siapa itu yang nyimak? Bukan hanya ceramahnya saja yang disimak, ketika jual madu pun disimak juga. Setelah saya perhatikan ternyata umurnya 50-an rata-rata. Jadi semua kalau dibahas dengan beliau tuntasnya sampai dia keras sekali nyebutnya. Sampai ulang sekali lagi sampai paham. Karena sudah sampai paham, siapkan infak terbaiknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, beliau menyelesaikan S3-nya itu di usia 26 tahun. Sama kayak ibu dulu. 26 tahun juga selesai S3. Dalam tempo 1 tahun 8 bulan. Beliau juga adalah dai cilik terbaik se-Asia Tenggara menurut Kementerian Agama Republik Indonesia pada masanya. Waktu masih kayak dulu. Nah, kalau sekarang kita tengok dulu. Nah, lagi. Sekarang ini saya. Jadi beliau dakwah sudah 23 tahun. Jadi, halo? Kalau dulu belum ada dakwah online. Sekarang ibu mau nyimak kajian beliau, tak perlu ibu nak ke Pekanbaru. Karena beliau dari Pekanbaru. Cukup ibu beli kuota. Kalau ibu tak punya kuota, hidupkan wifi. Di situ ibu buka pagi live. Kayak minum obat kita tengok. Pagi 2 kali, malam pun 2 kali juga. Ibu dah tanya-tanya, Ustazah, apa hukumnya kalau buka WA suami? Tanya aja di situ, Bu. Nanti dijawabnya sama beliau. Ustazah, gimana hukumnya kalau melawan sama suami? Tanya nanti jawab di situ. Ustazah, kalau ganggu laki orang gimana? Ibu tanya juga dari situ. Insya Allah jawab tuntas dengan beliau. Oleh karena itu, bersyukur kita bisa berjumpa langsung dengan beliau. Karena banyak orang pengen jumpa dengan beliau, tapi belum Allah kabulkan. Mari kita bersama-sama dengarkan paparan dari beliau, nasihat dari beliau, pencerahan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang kita dengar nanti membuat kita ke depan lebih baik lagi. Siap? Siap? Karena ini ngajinya siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahari azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bu Dr. Syarifah yang alhamdulillah telah berhadir di tengah-tengah kita, yang saya hargai, yang saya hormati, ibu-ibu semuanya yang hadir, yang saya lihat di wajahnya semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tidak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Sebentar ya. Sampai mana tadi? Yang saya hargai, saya hormati ustazah saya, guru saya, kakak saya Ustazah Umaini, alhamdulillah. Dengan wasilah beliau saya dapat berhadir di tengah ibu-ibu semua. Sudah 2 hari bersama cerita hilir mudik, masya Allah. Sampai akhirnya beliau bilang, payah kali cerita sama engkau nih adek. Bisa. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Semoga kita berdoa kepada Allah, semua kita yang hadir ini insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah angkat segala masalah kita, amin. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Tadi Ustazah Fitri bilang bahwa kalau mau lihat saya ada di online begitu. Saya jadi teringat kenapa pada akhirnya saya ini masuk online, Kak. Nah, panjang cerita kita belum pernah sampai ke situ, Kak. Betul? Tos lo, Kak. Saya dakwah 23 tahun. 20 tahun saya tidak mau online. Bukan tidak online, tidak mau. Ekstrim sekali saya. Kalau ada jemaah yang ngambil video kayak gini, semua saya bilang tutup aja. Fokus aja belajar. Karena dalam pandangan saya, kalau sudah dia ngambil video, dia cuma tengok HP-nya, dia tak tengok saya. Terbagi cintanya. Saya cemburu dengan handphonenya. Sampai akhirnya 3 tahun yang lalu, tak sampailah 3 tahun yang lalu, saya cerita nih hikmah supaya nanti kita bisa cerita enak. Kakak kandung saya bilang, saya punya kakak, di atasnya lagi ada kakak. Dek, mainlah TikTok, Dek. Di TikTok itu ada ceramah-ceramah pendek, Dek. Kakak aja cuman konten nyetrika aja 1000 follower kakak, Dek, kata dia. Setrika, kakak nyetrika, Dek. Kakak buat video, ada yang lihat? Ada. Saya tidak masuk pikiran, saya abaikan. Sebulan setelah itu, Dek, ilmumu kan bagus, Dek. Di TikTok lah, Dek. Kakak aja main poli, banyak yang nengok, Dek. Kemarin nyetrika, sekarang main poli. Sebenarnya apa lihat si TikTok ini, kata saya gitu. Saya tak paham. Sampai akhirnya saya teringat waktu itu bulan Maret, saya umrah bersama orang tua saya. Lagi mau sholat asar, saya teringat kata-kata mak saya, kata-kata kakak saya sudah berbulan-bulan yang lalu. Dakwah lah, Dek, di TikTok gitu. Akhirnya lagi sholat, di sujud terakhir, saya ingat waktu itu di Masjid Nabawi, Bu. Di Masjid Nabawi di sujud terakhir, saya doa tapi dalam hati nih, karena pakai bahasa Indonesia. Saya doa dalam hati. Saya cakap seperti ini, ya Allah, kalaulah memang betul yang dibilang oleh kakak saya mesti dakwah melalui online, ya Allah.
berikan dentuman pada sosial media saya Allah. Saya bahasanya dentuman. Apa namanya? Tapi sosial medianya belum ada. Doa aja dulu. Kalau memanglah ceramah saya bagus, bermanfaat untuk orang banyak, berikanlah dentuman pada sosial media saya Allah. Saya doa, saya lupa doa saya tak ingat lagi. Waktu itu itikaf dari asar sampai maghrib Bu. Akhirnya saya karena capek, pegelinu, saya izin sama mak saya. Mak, saya mau ke belakang dulu mak. Saya buat video sendiri, tapi gak ada hubungan sama doa saya Bu. Saya pengen buat video aja Bu, satu video. Waktu itu tentang cara terkabulnya doa. Itu video pertama saya saja. Tapi saya gak ingat lagi sama doa saya tadi. Saya ambil video, pakai mukena. Terus saya teringat, oh iya TikTok. Saya download, lalu saya tutup handphonenya. Habis Isya, teman saya kebetulan umroh sama saya di travel yang berbeda, dia telepon saya. Nel, kita ketemu yuk malam ini. Kemana? Ayo kita ketemu di tempat makan. Ada apa? Kita ketemu dulu. Saya bingung. Saya bilang sama mak saya, mak saya mau ketemu nih sama teman saya. Rupanya dia bilang apa Ustazah? Buka HP. Apa buka HP? Buka HP kamu. Apa ini? Coba lihat TikTok kamu. Lah kenapa TikTok? Saya nggak ingat dengan doa saya. Saya nggak ingat kata kakak saya. Saya cuma ingat saya download aja TikTok, saya upload. Ternyata selama saya duduk sama dia, itu satu video ada 3.000 pertanyaan baru dan follower langsung hampir 5.000 follower. Hanya dalam setengah hari. Dan selama saya ngobrol itu handphone saya tang tung 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 tang tung. Sebentar lagi 10.000 Dek. Sebentar lagi 10.000 Dek. Kok bisa ini apa? Ini manusia semua nih Kak. Ini manusia semua ini. Apa ini isinya nih? Saya nggak ngerti di Madinah saja. Coba kamu komentar. Masya Allah tabarakallah. Di situ Allah sadarkan saya. Pertanyaannya, kalau lupa rakaat gimana Ustazah? Kalau saya sholat masih ada tuh dari awal tentang celana dalam. Kalau saya sholat nggak pakai celana dalam apa hukumnya? Kalau sholat keputihan, saya terdiam. Ini yang nanya Kak. Iya, ini manusia. Enggak, itu makhluk gaib. Ya jelas itu manusia. Terus saya apakan nih Kak? Diajarkannya saya, kamu tekan ini lama-lama, kamu klik buat video. Kamu buat video, kamu balesin satu-satu. Di situ sejak saat itu, ibu percaya ataupun tidak, sampai sekarang sudah hampir 3 tahun di Madinah, saya merasa ini amanah dari Allah buat saya untuk umat. Saya tidak pernah libur buat video, hanya pernah libur 1 hari saja sampai sekarang, dan total video saya sudah 9.000 video di TikTok. Ibu mau lihat apa aja bisa. Asal jangan lihat gimana tutorial ketemu Ustazah Nela. Itu enggak ada. Ada lagi tutorial glowing mukanya. Enggak ada, enggak mau saya. Banyak saingan nanti saya saja. Enggak ada. Dan akhirnya saya masuk ke YouTube. Di YouTube itu ada udah 5.000 video yang ada. Jadi sebenarnya ibu belajar dari HP bisa. Ibu mau belajar dari manapun bisa. Karena saya menyadari ini amanah Allah buat saya. Bayangkan satu video itu langsung naik. Dan isi pertanyaannya membuat saya gelisah. Dalam hati saya bukan saya merendahkan umat ini. Tapi rasa saya kasihan sekali umat ini gak ngerti tentang itu gitu. Akhirnya sejak itu saya nobatkan. Bismillah. Saya masuk ke TikTok. Saya buka tanya jawab. Saya buka tanya jawab tanpa menghakimi siapapun. Tugas saya hanya menjawab saja. Bukan menilai. Ini orang ini kok celak tanyanya ini sih. Macam tak ada pertanyaan lain aja. Sekolah enggak nih si kawan ini dulu? Tidak. Tugas saya hanya menjawab tanpa menghakimi. Maka siapapun yang hadir ke ruangan live saya, tenang saja. Ibu-ibu tidak akan saya nilai. Tidak akan saya hakimi. Tetap saya hargai. Apapun pertanyaan menjadi amal jariah buat kita semua. Kalau saya jawab yang lain jadi paham. Maka enggak ada akun TikTok yang berani nanya celana dalam selain di live kita Ustazah. Enggak ada yang berani nanya soal keputihan, kemana mereka mau nanya. Ustazah, apa hukum sholat keputihan? Apa hukumnya? Cebok dulu, lalu kemudian buka celananya, simpan jangan hilang, sholat. Gitu. Lah kemana mereka berani nanya Ustazah? Mereka mau nanya ke Ustadz yang ngeri. Ustazah, apa sholat hukum tidak pakai celana dalam? Apa hukumnya? Boleh asal jangan melorot. Dan saya berpikir,
Saya banyak belajar dari teman-teman online, dari ibu-ibu semua. Seberani itu menanya, bertanya. Padahal bertanya butuh keberanian. Tapi dengan ridho, berani bertanya, itu sebuah kelebihan. Maka selamat untuk semua yang telah pernah bertanya tentang celana dalam. Lah kalau nanyanya ke tempat yang salah, mau apa kita? Maka sejak itu saya abdikan diri saya untuk komitmen sebagai bentuk rasa syukur saya tidak pernah berhenti membuat video, berputar-putar. Kalau ada puasa yang mulbit saya ingatkan, lagi puasa nisfu Sya'ban saya ingatkan. Kadang saya buatnya tak mandi, kadang udah mandi. Selelah apapun saya buat, saya liburan pun saya buat, saya mau kemana pun saya buat. Untuk apa itu? For you guys. Untuk ibu-ibu semua, Masya Allah. Semoga kalau kami tak ada nanti, ini bisa ditinggalkan sebagai amal jariah buat kami. Intip-intiplah sosial media kami ini. Kalau ada manfaat, ambil. Bisa menjadi juga pelapang kubur kami nanti di akhirat. Karena prinsip kami, ustadz, ustazah, ulama, orang-orang berilmu, satu aja prinsipnya. Khairun nas, anfa'um linnas. Yang paling baik di antara kami, bukan yang paling cantik. Bukan yang paling glowing, bukan yang paling banyak hartanya, bukan pula yang paling tinggi pendidikannya, tapi mana yang paling bermanfaat buat orang. Maka kalau ada di antara kami berdua nih, ibu bisa ambil manfaatnya, manfaatkanlah. Ini buat ibu-ibu semua. Karena pada akhirnya kami sadar bahwa ilmu ini cuma titipan. Jadi bukan milik kita, dia titipan yang harus kita bagi. Semoga kita bisa menjadi orang lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Jadi kelihatan kali itu sosial medianya tuh sinyal udah perintah dari Allah saja. Memang sekali duduk langsung ada pertanyaan 3.000. Waktu duduk coba hidupkan suara notifikasinya. Tung 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 tung. Sekali duduk 10.000 follower. Sekali duduk. Lah apalagi ini kalau bukan amanah. Ini di luar akal sehat, betul? Di luar nalar. Nah, ini saya merasa ini tugas ini. Alhamdulillah. Karena itu pula saya bisa berada di hadapan ibu-ibu semuanya. Dengan niat karena Allah. Semoga pertemuan kita membawa hikmah. Kalau ada handphone, lihatlah kami di sana, intip-intip kami di sana. Intip-intip Ustazah Fitria di sana lagi mancing. Lagi main speedboat. Saya itu pengen main speedboat, pengen pulang Selasa saya. Tiketnya transit pula Jakarta, tak jadi periode ini saya main speedboat. Kalau enggak saya aja jungkil balik nih di Laut Batam. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita hari yang berbahagia ini paling lama beberapa menit ke depan saya mendapatkan amanah menyampaikan seputar Isra dan Mi'raj. Tadi malam saya bicara tentang sejarah Nabi dari lahir sampai Rasulullah diangkat melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tadi pagi saya membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan hari ini saya ingin membahas tentang fokus kepada hikmah ibadah sholat kita. Emangnya sholat kita itu buat apa? Apakah sekedar pelepas kewajiban atau ada hikmah dan fadilah dari sholat yang kita lakukan? Kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu hanya menjemput perintah sholat. Lah sebelumnya Rasulullah sholat enggak? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu turun saat Sayyidatina Khadijah sudah meninggal dunia. Berarti Sayyidatina Khadijah sholat enggak? Ibu. Ibu. Bu. Khadijah meninggal sebelum ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Berarti Khadijah sholat enggak pada masanya? Alamak jam. Kan Khadijah itu hidup di Mekah, tinggal di kota Mekah, lalu meninggal di kota Mekah, betul? Setelah Khadijah meninggal, baru ada peristiwa Isra Mi'raj, betul? Setelah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, betul? Surat yang bunyinya perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turunnya ketika Rasulullah berada di Madinah. Perintah puasa turun setelah Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Khadijah udah meninggal sebelumnya. Jadi Sayyidatina Khadijah meninggal dunia saat belum ada perintah sholat, saat belum ada perintah puasa.
tapi beliau bisa masuk surga karena hartanya. Jadi bukan berarti ibu tak sholat, tak puasa, sedekah saja, bukan. Tapi kebetulan perintah sholat belum ada saat Sayyidatina Khadijah hidup. Dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali. Pertanyaannya, kenapa betul-betul kita ini susah kali untuk ibadah? Padahal sholat itu cuma 5 kali sehari semalam, betul? Tapi kok terlalu banyak. Suami kok saya nggak mau sholat ustazah. Anak saya kok nggak mau sholat ustazah. Kok begitu susahnya? Padahal secara nalar sholat itu cuma 10 menit. Tapi kenapa begitu susah? Kalau kita baca sholat pakai kul aja, itu kan cuma 10 menit. Kalau ibu pakai Al-Baqarah 15 ayat, oke lah 15 menit. Tapi saya tengok tak ada Al-Baqarah di sini, kul semua nampak sini. Kalau pakai ayat kursi, kan ada jemaah nih dia mau merubah-rubah ayat, bisa. Kalau lupa ganti aja ayatnya. Jangan kul terus, mengantuk nanti. Dari zaman dahulu sampai sekarang sih kul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu akbar. Kan boleh, cuy. Boleh. Boleh satu ayat aja boleh. Atau tambah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jamin gak lupa. Aneh. Itu kan kalau kita baca cuma 10 menit. Logikanya, kenapa orang banyak yang lalai? Padahal cuma sebentar. Kenapa banyak orang yang menunda? Padahal cuma sebentar. Ini kan gak logik, gak nalar ya. Nah ini kita sampaikan, sering saya sampaikan. Sebelum saya masuk kepada hikmah sholat. Kita itu sendiri bu. Dan kita ini punya 2 nafsu. Yaitu nafsu baik dan nafsu jahat. Nafsu baik ya, nafsu jahat ya malas, lalai, hasad, iri, dengki, hasad. Ini nafsu baik. Kita malas sholat. Karena yang menyerang kita itu ada 5. Masih ingat? Yang pertama siapa? Iblis. Iblis itu nenek moyangnya setan. Ibarat Adamnya manusia. Yang kedua adalah setan. Setan itu bu, bekerja sangat rajin bu. Setan itu bisa baca isi hati nggak? Saya tanya dulu. Setan bisa baca isi hati nggak bu? Setan tahu nggak ini orang beriman, ini orang nggak beriman? Oh ibu, tahu nggak? Dari mana ibu tahu setan tahu? Macam kenal aja sama setan. Banyak kali gayanya. Saya tanya lagi, emang gak lain. Saya tanya dulu, setan tuh tahu nggak isi hati ibu? Kok ibu tahu setan? Salah enggak apa-apa, jawab kuat-kuat. Setan tuh tahu nggak isi hati ibu? Tahu kata ibu. Saya tanya lagi, setan itu tahu enggak mana orang beriman, mana tidak? Tahu. Jawaban ibu salah bu. Berarti lebih kenal saya sama setan dibanding ibu. Setan itu bu tidak tahu isi hati kita. Setan itu nggak tahu mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Ketika dia bekerja dan untuk menggoda manusia, dia tutup matanya tanpa melihat hasil. Mau beriman, mau tidak lantaklah. Kugoda. Karena kalau dia tahu isi hati manusia, dia pasti berhenti menggodanya. Kalau setan tahu betapa berimannya Ustazah Fitria ini, berhenti setan takut nengok mukanya. Saking tingginya imannya. Karena setan tak tahu isi hatinya, maka setan terus menggodanya. Makanya harus selalu berteman dengan saya, biar makin banyak setannya. Salah sih. Kayak gitu. Andaikan setan tahu hati isi ustazah, tak ada setan berani dekat. Percaya sama saya. Karena setan gak bisa baca isi hati kita, maka setan itu terus menggoda. Digodanya aja.
Maka kalau saya bicara mungkin saya tidak tepat, tapi ada benarnya sedikit. Bekerjalah seperti setan bekerja. Setan bekerja tak pernah nengok hasil. Kerja aja dulu. Nggak pernah melihat, mencoba-coba melihat takdir. Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Berhasil nggak sih? Bisa nggak ya? Nggak pernah. Setan itu goda aja. Hasilnya belakangan. Gitu kali nengok saya Ustazah. Dari tadi pagi agak lain nampaknya. Saya takut dekat-dekat, saya dekat Bu Dokter aja lah. Tidak pernah nengok hasil. Kalau kita mau buka usaha, saya mau buka lotek. Situ udah ada lotek ah. Situ ada juga ah. Kita baru-baru. Buka enggak ya? Buka enggak ya? Buka enggak ya? Enggak jadi-jadi. Saya teman saya jualan. Lagi hujan, saya telepon. Di mana kamu? Lagi di kedai. Tutup kedaiku. Kok tutup kedainya? Hujan. Apa hubungan hujan sama tutup kedai? Enggak ada orang belanja kalau hujan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pula yang mengira-ngira orang belanja. Saya mau bilang, tidak ada orang hujan petir tutup kedai. Kecuali bencana alam dan tsunami. Siapa yang bisa ngira nanti lagi hujan? Datang orang satu bis anak sekolah belanja di warungmu. Oh iya juga ya Nel. Udah mengambil tugas Tuhan. Allah itu sudah menetapkan rezekimu. Tugasmu buka kedai. Terus sekarang buka Nel. Buka aja. Nggak ditutup. Itulah manusia bekerja. Suka mengira-ngira. Makanya banyak yang malas. Betul? Setan itu nggak pernah putus asa. Maka ibu kalau mau kerja, kerja aja. Kalau mau buka, buka aja. Kalau mau cari rezeki, cari aja bu. Kadal fakru ayyakuna kufran bu. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Umat Islam ini harus jadi umat yang mapan. Amin. Karena dengan kemapanan itu kita bisa sedekah. Amin. Dengan kemapanan itu kita bisa wakaf. Amin. Dengan kemapanan itu kita bisa berbuat banyak. Amin. Belajarlah dari Siti Hajar. Siti Hajar itu ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, dia menggendong anaknya namanya Nabi Ismail, lari-lari kecil bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, nyari air. Tapi airnya turunnya di mana? Airnya turun di depan Ka'bah, nggak nyambung. Lari-lari kecilnya di bukit Sofa Marwah, airnya muncul di depan Ka'bah. Usahanya seperti itu. Kita usaha aja dulu, bisa jadi rezeki bukan dari tempat yang kita usahakan, tapi dari anak, dari suami. Yang penting bukan dari mantan Ustazah. Jadi kayak saya ceramah Ustazah. Oke Ustazah. Apa tadi? Sampai mana? Jadi usaha aja dulu. Rezeki itu bisa dari tempat yang tidak kita duga-duga. Dan tanpa kita sadari, itu cara setan ngerjain kita. Dia nggak peduli ibu mau lagi baca Quran, tetap dia bikin ngantuk. Dia tak peduli ibu lagi udah berniat mau sholat, tetap dia suruh nggak jadi. Dia tetap ibu udah pakai jilbab, dia selalu menghantui pikiran. Aku mau pergi ke pengajian basyair mendung, gak usah lah, minggu depan aja, buka lagi jilbab. Aku mau ke pengajian basyair, panas badan kang gua, minggu depan saya lah, minggu depannya lagi. Minggu depan tidak panas, tidak hujan lebat, tapi gerimis angin. Oh, itu hujan orang mati gua mah, masuk lagi. Minggu depannya lagi tidak panas, tidak gelap, tidak gerimis panas, petir, badan kang petir gua mah, nggak usah pergi lah sebulan nggak datang mah. Setan tidak pernah putus salah pula setan tak sengaja Ustazah. Enggak sengaja. Jadi setan itu ini tergantung persepsi. Jadi setan itu pokoknya bu, dia selalu menggoda kita tanpa putus asa. Makanya kita tuh malas sholat. Makanya kita nunda-nunda sholat. Maka sekarang tuh tinggal kita bertarung aja lagi. Apa bertarung sama setan atau sama diri kita? Iblis, setan, nafsu jahat.
Nafsu pengen terus ngopi, pengen terus makan, nanti aja lah sholat. Lagi jalan-jalan ke mall, nanti aja lah pengen lihat baju dulu. Itu nafsu. Jin jahat. Nah, jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Jin itu sama kayak kita. Jin itu juga nikah. Tapi yang merawat anak jin adalah suami. Jin itu juga punya anak. Tapi poligami atau endaknya enggak pernah pula saya tanya. Saya pengen nanya enggak jadi-jadi. Tunggu pulang dari Batam baru saya tanya. Jin itu juga pengajian. Tapi ustazahnya bukan Ustazah Fitri. Astagfirullah. Pengajian dia. Jin itu juga hamil melahirkan. Jin itu juga ke pasar. Tapi pasar jin itu hari Jumat. Dan yang ke pasar itu laki-laki. Maka kalau ada laki-laki Jumat ke pasar, jin lah itu. Jin itu persis. Jin. Dia sama, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik. Sama persis. Cuman bedanya jin itu bisa lihat kita nggak bisa lihat jin. Dan jin itu kan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Dan jin itu mengganggu manusia. Misalnya ibu lagi apa, ada yang manggil padahal nggak ada, itu jin. Misalnya ibu suka mimpi buruk atau suka badan sakit-sakit, itu jin. Dan hati-hati dengan sihir ya. Sihir itu adalah ulah manusia yang kemudian diikuti oleh jin. Ya, ulah manusia. Maka hati-hati. Rambut kalau dipotong, ibu harus simpan. Kalau perlu ibu tanam. Darah haid ibu harus bersihkan. Karena ada orang-orang jahat, entah suami, entah orang-orang yang gak suka dengan kita. Dia kerjasama dengan jin, dia pakai bukhul. Dia sihir kita. Kalau ibu kesurupan diruqyah gampang. Kalau sihir harus ketemu bukhulnya. Makanya di Arab Saudi ada khusus polisi penangkal sihir. Itu pidana. Di Libya ada polisi khusus penangkal sihir. Di Jordan ada polisi khusus penangkal sihir. Maka itu kerjaan jin. Nah yang kelima ada khannas. Khannas itu dia mirip-mirip kayak setan. Tapi dia beda job desk-nya. Kalau setan itu melarang ibu sholat. Kalau khannas ibu udah sholat, dia buat ibu was-was. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3. Itu khannas. Khannas ada dalam surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di mana letak si khannas? Fi sudurin nas. Ngapain? Yuwaswis. Setan melarang ibu berbuat sholat. Saat sholat setan gak ada. Khannas yang muncul. Banyak musuh ibu, makanya muka ibu kayak gini. Banyak. Udah lama mau sholat dilarang setan, udah sholat diganggu khannas. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tadi aku belanja ke pasar jongkok. Sisa duitku 10.000. Mana duit tadi terletak? Teringat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor udah mati dah. Udah mati dah. Khannas. Makanya susah kita sholat. Yang udah sholat pun susah khusyuk dalam sholat. Karena kita sendiri, sementara mereka satu geng. Siapa tadi gengnya? Iblis, setan, jin, khannas, satu lagi, nafsu jahat. Maka kita harus memenangkan diri kita dari sini. Ustazah, saya itu gimana caranya? Iman saya kadang naik, kadang turun. Iman saya juga. Iman Ustazah Fitri juga. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Cuman persoalannya ngapain kita saat dia turun? Ada orang saat iman turun dia nggak sholat, dia malas-malas. Tapi ada orang saat iman turun dia paksakan. Maka sering saya sampaikan, kalau iman naik, kerjakan. Kalau imannya turun, paksakan. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Cocok? Saya lagi malas Ustazah. Sholat duha ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih Ustazah? Malas itu kan nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Walaupun dalam keadaan malas. Lah emangnya saya nggak pernah malas? Malas juga, saya manusia biasa. Tapi saya tetap kerjakan. Walaupun sekedar untuk bertahan saja. Tetap aja. Malas, misalnya kita malas lagi nguji skripsi, nguji tesis. Ngujinya cuma 30 menit. Bacanya 7 hari 7 malam.
tapi tetap dikerjakan walaupun dalam kondisi bertahan. Buat video yang saya bilang tadi ribuan, apa saya nggak males? Kadang-kadang tentu ada males, tapi tetap saya kerjakan walaupun untuk bertahan. Kalau sudah konsisten, saya tidak akan pernah berhenti mengerjakan karena saya takut kehilangan konsistensi. Konsisten capek-capek kita buat, kita males dia lepas lagi. Sama dengan iman. Iman ini udah capek kita tingkatkan, kita malas kita lepaskan. Jangan. Sesuatu yang sudah konsisten, ibu jangan pernah lepas. Rajin ibu ke basyair, jangan pernah nggak hadir. Karena sekali, 2 kali, 3 kali ibu nggak hadir, ibu nanti akan kehilangan istiqomah. Ibu rajin puasa sunnah, jangan dilepas. Karena kalau ibu lepas, ibu susah memulainya lagi. Ibu rajin sedekah subuh, ibu jangan lepas. Demi Allah jangan lepas. Lakukan saja walaupun tertatih-tatih supaya tidak melepas. Kalau udah lepas susah lagi membangunnya lagi. Maka apapun harta yang paling baik adalah konsistensi. Jangan dilepas. Malas enggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Cocok? Jadi boleh malas sholat duha? Boleh? Boleh aja aku bilang enggak apa-apa. Malas enggak apa-apa. Boleh malas sholat duha? Boleh malas tahajud? Dia nggak setuju cuy. Boleh malah sholat subuh? Yang penting tetap kerjakan. Cocok? Iman itu naik turun bu. Nggak ada orang yang beriman terus bu. Walaupun dia seorang ulama. Cuman saat dia turun, dia paksakan. Karena dia risau meninggalkan. Tapi orang yang tidak berilmu, saat iman turun, dia biarkan. Akhirnya lepas keimanannya. Jadi hati-hati. Kenapa kita malas sholat? Yang pertama ada satu geng tadi. Nah, supaya kita bisa melawan itu. Sampai jam berapa? Sampai. Oke. Itu akur jamnya. Saya curiga sama jamnya. Agak ada akur kayaknya. Oh baru itu. Nah maka untuk melepaskan godaan tadi, kan tadi ada iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, khannas kayak gitu. Nah maka untuk melepaskan semua itu semua, maka 10 menit ke depan kita harus tahu. 10 menit nih. Apa sebenarnya yang kita dapatkan kalau kita sholat. Sehingga satu geng tadi bisa kita hajar. Clear? 1. Percayalah bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Pernah berdosa? Ibu bukan pernah berdosa. Tapi penuh dosa. Enggak, ibu-ibu yang di sana bukan di sini. Sini baik semua. Soalnya ustazahnya Ustazah Fitri. Jadi, sampai mana tadi? Lupa. Dosa. Setiap kita sujud, dalam dalil dikatakan setiap kita sujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu dosa-dosa kita dan akan menambah satu kebaikan untuk kita. Jadi sholat itu menghilangkan dosa. Sebelum sholat kita berwudu. Sholat itu, wudu itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis sahih dijelaskan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa pada wilayah yang dia wudukan itu. Makanya berwudu itu harus sempurna. Ya kalau make upnya waterproof, dihapus dulu make upnya. Wudu. Kalau cincinnya sempit, longgarkan, ambil wudu. Kalau jam tangannya ketat, tanggalkan, ambil wudu yang benar. Kalau pakai kutek, buka, ambil wudu yang benar. Ya, sehingga berguguran dosa-dosa setiap kita berwudu. Makanya dari kemarin saya bilang, jaga wudu 24 jam kalau bisa. Orang yang berwudu dan menjaga wudunya, kalau dia mati dalam keadaan berwudu, maka matinya mati syahid. Tidak merasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Jaga wudu sesuatu yang gampang tapi susah dikerjakan. Ada teman saya yang juga jaga wudu, baru sekali 2 kali jaga wudu, pas dia buang angin dia ngomel, kan tuh tarwih mah katanya.
Saya bilang lah, kamu lagi kentut ngambil wudhu kan gugur dosa-dosanya. Ya tapi kan tarik kan gugur tarik dosanya. Oh iya juga ya Nel, kan kayak gitu cuy. Jadi mindsetnya aja yang perlu diperbaiki. Oke, ambil wudhu, batal, ambil lagi. Jangan ngomel, deh kentut terus mah, jangan. Karena setiap kita berwudhu akan berguguran dosa pada wilayah yang kita wudhukan. Begitu kita sholat, dengan sholat gugur dosa-dosa kita. Karena na'udzubillah, dosa yang tidak gugur di dunia karena wudhu, dosa yang tidak gugur di dunia karena kita sholat, maka Allah akan gugurkan di hari akhirat dalam bentuk siksa kubur, sakitnya sakaratul maut, dan pedihnya api neraka. Maka rajin kita wudhu, rajin kita sholat supaya berguguran dosa-dosa kita, insya Allah. Yang kedua, manfaat dan fadilah dari sholat adalah bentuk mempererat dan memperbaiki akhlak kita. Karena orang yang dalam keadaan sholat, dia sedang dalam kondisi merendahkan hatinya dan jiwanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang rajin sholat, tingkat tawakalnya, tingkat kepatuhannya, tingkat berbaik sangkanya kepada Allah lebih tinggi. Karena dia tahu Allah lah yang mengambil keputusan, bukan dia. Kalau ada kita semua yang suka was-was akan masa depan, takut miskin, takut susah, takut anak melawan, takut kali anak ini kenapa-napa. Hati-hati, saya khawatir. Ibu bukan khawatir, ibu bukan sedang was-was, tapi tauhid kita yang bermasalah. Karena percayalah, ketika kita baik, Allah akan hadirkan masa depan yang baik buat kita. Jadi ketika kita ingin hidup tenang, maka kita hanya jalani hidup sebaik-baiknya. Kalau kita baik, efeknya akan baik. Jangan terlalu khawatir akan masa depan. Apakah dengan saya mengerjakan banyak hal sekarang, banyak sekarang yang sedang saya kerjakan, yang ibu-ibu hanya bisa lihat saya di TikTok, sementara pekerjaan saya banyak di belakang. Apakah itu akhirnya membuat saya takut akan masa depan? Tidak, itu saya lakukan supaya saya tidak khawatir akan masa depan. Karena saya tahu Allah akan membalas baik orang yang hidup baik di hari ini, insya Allah. Jadi jangan khawatir, Ustazah 3 minggu lagi saya harus bayar kontrakan. Oh ya, suami saya mau di PHK, anak saya juga harus bayar PP. Insya Allah semua ada jalan. Saya coba tidak membantu dia, saya tak bantu. Setelah sebulan telepon saya lagi, ibu gimana? Ustazah, alhamdulillah suami saya nggak jadi di PHK. Terus kontrakan saya bisa bayar separuh. Terus anak saya dapat beasiswa. Kan bagus tuh, kata saya. Tapi kan tidak lalu, ambo 3 minggu saja. Saya nyuruh tidak lalu. Terlalu was-was akan masa depan. Paham? Nah, itu tidak boleh. Baru kita bantu belakangan. Jemaah saya, kalau saya tidak datang, kalau saya misalnya nih ceramah sore, saya bilang, Bu, ini macet, tunggu saja, saya datang. Menjelang saya datang nyobat dampuang darahnya. Cuman kok tak datang ya? Kalau datang gimana ya? Kalau nggak datang gimana ya? Tenang, istighfar Bu, saya usahakan saya tetap datang. Karena was-was yang terlalu berlebihan nanti jadi karakter, nggak boleh. Dan saya selalu mengamankan, Ustazah, Dek, jam berapa pesawat? Jam berapa pesawat? Insya Allah jam 5 saya sampai di kota Batam, Kak. Saya tahu agak was-was sedikit, rindu dia sama adeknya. Karena tak dapat tiketnya tak dapat langsung ke Batam, ke Jakarta. Jadi jam berapa berangkat dari Jakarta? Pokoknya jam 5 saya usahakan sampai Batam, Kak. Tidak saya kasih kesempatan beliau untuk risau sedikit pun. Tak usah kakak pikir yang lain mau jam berapa, mau saya lewat burung merpati. Jam 5 saya usahakan saya sampai. Tengok tiketnya Dek, enggak perlu. Saya tak ada kirim tiket. Saya tahu bakal was-was nanti. Karena acara jam 8, landing jam 5. Dalam kertas. Di atas kertas. Belum lagi jalan-jalannya, belum lagi ke toiletnya. Ya kan? Kirim tiket Dek, enggak ada. Tenang aja, jam 5 saya sampai. Jam 3 saya belum berangkat. Beliau chat saya. Udah naik pesawat Dek? Apalah saya jawabnya. Delay. Saya bilang, saya takut beliau risau.
Saya bilang, paling lama jam 6 saya sampai Kak. Harus emosi positif yang diberikan. Kalau saya juga bilang, mati kita Kak, delay. Nanti Kak, pokoknya kalau saya telat, nanti bilang aja sama jemaah, Robbana aja dulu Kak sampai pagi. Pokoknya Kak, nanti kalau saya telat, Kakak harus duluan datang. Pas Kakak ngapain merencanakan sesuatu yang belum pasti. Tapi banyak orang yang bersikap seperti itu. Kan itu chat saya kan Kak, pokoknya Kak jam 6, karena delaynya 30 sampai 40 menit. Pokoknya jam 6 saya sampai. Siap deh. Tuh gitu lagi kan? Kalau saya bilang astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Delay Kak. Kalau saya delay gimana ya Kak ya? Nanti kalau saya nggak sampai gimana Kak? Terus gimana Kak ya kalau datangnya jam 9? Terus jemaahnya gimana? Kalau kakaknya gantikan gimana? Apa nggak copot jantungnya? Tapi banyak orang seperti itu. Was-was. Dan itu juga dilakukan terjadi. Maka sholat akan membuat kita lebih tawakal. Hati kita jauh lebih tenang. Insya Allah termasuk ibu-ibu semua. Maka kerisauan itu bisa menular. Maka saya yakin ada yang saya risaukan. Ustazah Fitri juga menenangkan. Gini aja deh. Saya risau, beliau menenangkan. Tujuannya apa? Biar was-was itu tidak menular. Paham sampai sini? Saya nguji di Jakarta. Skripsi. Dulu saya masih ngantor. Staf saya bilang, Bu udah di mana Bu? Saya baru sampai Jakarta pagi. Saya mau nguji hari ini. Bu besok ada tim audit datang. Oke, kalau gitu besok saya pulang. Karena tim audit harus ada saya. Besok saya pulang. Kan saya bilang begitu betul? Jam 2 siang dia telepon lagi. Bu, besok ibu pulang? Iya, insya Allah saya pulang. Bu, dapat pesawat nggak Bu? Tenang, nanti saya cari pesawatnya sore. Habis sisa, Bu, udah dapat pesawatnya Bu? Udah, tenang saja. Bu, kalau delay gimana Bu? Coba. Nggak dapat pesawat risau, udah dapat pesawat risau, pas udah dapat, kalau delay gimana Bu? Nanti tuh jam 2 malam dia telepon, saya matikan HP. Jam 4, Bu, nanti seandainya Ibu terlambat, saya akan menghadapinya Bu. Apa yang akan saya lakukan Bu? Tolong Ibu berikan kisi-kisinya Bu. Saya bilang, tenang. Selagi tidak ada info dari saya, berarti saya sampai. Jam 8, dari airport, saya langsung ke kantor. Dia belum datang. Dia terkejut, Ibu udah datang Bu. Iya, terus kenapa? Saya nggak tidur semalaman mikirin Ibu. Siapa yang nyuruh kau mikirin aku? Artinya, beginilah manusia. Dia hidupnya sekarang, future. Pikirannya di masa yang akan datang. Kadang-kadang pikiran itu lebih buruk dibanding kenyataan. Dan orang yang sholatnya lebih khusyuk, dia akan hindarkan, dia akan berserah dan tawakal sehingga hatinya akan tenang. Cocok? Pulang kita lagi. 1, terjadinya hilangnya dosa. 2, ketawakalan kita, tingkat kepasrahan kita lebih tinggi. Orang benci sama kita, pasrah kita. Orang yang sholat tenang cuy. Tenang. Karena dia yakin orang yang membenci itu suatu ketika bisa jadi mencintai. Dan orang yang banyak mencintainya nggak sombong dia. Karena dia tahu orang itu hanya patut dia syukuri, bukan sekedar dia banggakan. Dia tidak perlu validasi. Karena dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Mau orang pembenci, bencilah situ. Yang penting bukan aku pelakunya. Mau orang mau menjatuhkan, kalau Allah tidak menjatuhkan, aku nggak bakal jatuh. Itu orang yang sholat. Cocok? Seluruh orang mau menjatuhkan kita, kalau bukan atas kehendak Allah tidak terjadi. Bahkan yakin Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman. Allah nggak mungkin zalim kepada orang-orang yang sholat. Allah nggak mungkin kenapa-napa dengan orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah. Yang ketiga, sebagai penutup, sholat menghilangkan dosa. Sholat menghilangkan kita dari was-was dan lebih tawakal. Terakhir yang ketiga, sholat itu bisa melapangkan dan mendatangkan rezeki kita. Karena sholat adalah doa. Maka kalau ada yang tanya sama saya, Ustazah, apakah sholat orang tidak sholat bisa mendapatkan kesempitan rezeki? Pasti. Pasti. Loh, faktanya banyak orang sholat rezekinya lancar tapi nggak berkah. Hidupnya nggak bakal tenang. Karena yang namanya tidak sholat itu dosa. Kalau dosa ada 4 efeknya. Yang pertama rezeki kita sulit. Yang kedua
urusan menjadi sulit. Yang ketiga, menghafal ilmu pengetahuan menjadi sulit. Yang keempat, hati tenang menjadi sulit. Sulit hati tenang, sulit menghafal, sulit rezeki, sulit urusan. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, tapi rezekinya banyak, ada dua kemungkinan. Pertama, banyak pun rezekinya tidak berkah. Dia risau, resah, gelisah. Rumah besar kesepian, ramai orang sepi. Suaminya kaya, dia tidak merasa bahagia. Engkau ada, tapi ku tidak bisa merasakan keberadaanmu. Risau, resah, rumah tangga baku hantam. Atau yang kedua, dia sedang istidraj. Allah berikan rezeki, dia tak sholat. Allah berikan rezeki, dia tak sholat. Tunggu saat Allah datangkan musibah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya menghimbau kepada kita semua, la tarkus sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat bermanfaat untuk kita. Dengan sholat hati kita lebih tenang, lebih wise, lebih bijaksana. Gak bisa sholat tegak, ya duduklah. Gak bisa duduk, ya baringlah. Gak bisa baring, ya jempol kaki setiap takbir. Ya, ada anak, gendong anak dalam sholat. Gak apa-apa. Jauh, boleh jamak. Ya, selagi kita ndak pikun. Kalau kita pikun, jangan sholat. Kalau nggak mau sholat, pikun dulu. Atau gila dulu, itu oke. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang ahlus sholat. Anak cucu kita menjadi ahlus sholat. Insya Allah kalau kita udah menjadi ahlus sholat, insya Allah semua urusan menjadi gampang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ustazah Fitri terutama, karena tadi nggak sengaja setan ke situ semua Mas saya. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kena boleh terus ya? Apa kak? Kena boleh terus ya? Masya Allah, Bu. Bagaimana? Selamat. Sampai mana? Balik kita lagi. Nah, kalau begitu kita tutup dengan doa. Kita sudah habis. Setiap Sabtu saya terus doa. Maka kita minta kepada beliau. Setuju? Mekanik sini. Oke, dah. Ngapain tadi? Doa. Oh, iya. Ala hazinnya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma awin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, siang hari yang berbahagia ini kami tundukkan pandangan kami angkat kedua tangan kami ya Rabbal Alamin. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni segala dosa anak cucu kami ya Rabb, ampuni segala dosa sahabat-sahabat kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada orang-orang yang kami sakiti hatinya dengan lisan kami ya Rabb, andaikan ada orang-orang yang kami sakiti hatinya dengan perbuatan kami ya Rabb, bukakan hati mereka, lapangkan hati mereka untuk memaafkan segala kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Andai ada di antara kami yang masih menyimpan dendam ya Rabb, andaikan ada di antara kami yang masih menyimpan dendam ya Rabb, lunakkan hati kami untuk bisa memaafkan saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami suami-suami yang belum taat, anak-anak yang masih bermaksiat, suami dan anak yang pasti penuh dosa ya Rabb, angkat segala dosa-dosa mereka ya Rabb, tunjukkanlah hidayah terang menderang secepat-cepatnya kepada mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, andai ada di antara kami saudara-saudara kami yang
masih punya banyak hutang, lunaskan hutang-hutang mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami yang ingin lunas hutang ribanya, ingin diangkat dosa-dosa hijrahnya ya Rabbal Alamin, lunaskan dan mudahkan mereka dalam proses hijrah hutang riba ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kemapanan kepada orang yang beriman, titipkanlah kekayaan kepada orang yang beriman, karena dengan harta itu mereka bisa berumrah ya Rabb, dengan harta itu mereka bisa bersedekah, berwakaf, berhibah dan bermanfaat untuk yang lainnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami rumah tangga kami yang diambang kehancuran, berikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah kepada mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih sulit mendapatkan pekerjaan, berikanlah mereka pekerjaan yang tepat di waktu yang tepat dan tempat yang paling layak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, andai ada di antara kami saudara kami yang sedang mengurus orang tuanya yang sakit, berikan kesabaran kepada mereka ya Rabb, kelapangan hati kepada mereka ya Rabb untuk mengurusnya ya Rabbal Alamin. Andai ada di antara kami yang ingin berangkat umrah dan haji, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ziarah ke rumahmu yang agung ya Rabbal Alamin. Untuk guru-guru kami ya Rabb, lapangkan usianya, panjangkan usianya ya Rabbal Alamin. Jauhkan mereka dari orang-orang zalim, berikan mereka ketabahan dalam memberikan ilmunya kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah sifat hasad, iri, dengki dalam hidup kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang buruk, dekatkan kami kepada orang-orang yang beriman. Jadikan kami orang yang saling mencintai karena Allah ya Rabbal Alamin. Hindarkan kami dari kezaliman ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, Allahumma stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup. Suaranya bisa. Kita tutup dengan doa. Subhanallah. Jumpa lagi nanti sore Pak Kasyar di Sungai Panas, Masjid Darul Muta'alim, bersama dengan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Amin dan juga Majelis Taklim Al-Hikam di bawah asuhan Ustaz Asep Kejudin dan Ustaz Ahayun. Barangkali Bapak Ibu, Ibu-ibu yang mau bingung, masih bingung mau mondokkan anaknya di mana, saya rekomendasikan ke pondok beliau, Pondok Tahfidz Quran, karena anak saya juga di situ sudah 3 tahun, alhamdulillah sudah hafal 12 juz. Insya Allah nanti Sultan Yunus. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Sallu ala Meta. Bunga telur dibawa keluar. Bawa keluar bunga telurnya. Bawa keluar. Nanti dibagi 2. Sehat Bu, mantap ya. Mbak ya, di salam. Oh iya. Saya sampaikan di sini. Saja, Ya, makasih. siap. Doakan kami besok berangkat ke 17 ya. Siap. Barakallah. Ya Ustazah pula. Salam pula. Ya. Mana ini? Belakang Meta. Udah Bang. Siapa kenapa guys? Sama saya. Ustazah. Mati pula HP-ku. Aduh, ya Allah. Sorry. Ini nanti kena ustazah rame-rame lah. Ustazah. Diri dulu, Bu. Timernya dimatiin. Mana? Ustazah. Timer matiin. Saya. Mana saya?
Timernya sampai 1 jam. Sudah dapat ya? Ya. Ya. Ini gendis lah Ustazah. Gendis ya, Masya Allah. Netizen. Sini dulu, Bu. Kemana dulu? Oh, timernya. Belum dapat saya. Belum, udah tadi dapat. Udah nengok aku ya. Oke, makasih ya. Ya, barakallah. Sip. Oke. Udah gantian. Bayar ya? Apa tuh? Kurang. Tunggu. Aduh, kenapa mati? Iya. Sana aja lagi. Mungkin hilang. Udah ya? Azza. Harusnya udah. Ulang. Enggak. Kalau double satunya bisa enggak jadi. Bentar. Itu muka saya saja. Ya. Ya, Ustazah. Siap. Ya, barakallah. Mana Ustazah Fitri? Ini. Ayo. Aman. Ya. Mantap. Ya, Ustazah. Mari ya Kak Vina. Hah? Pesan lagi aja. Enggak. Itulah Umi ini. Ya. Mari ya. Itu. Oke. Siap. Ya Allah, Bu, kasihan loh ustazahnya. Masya Allah. Oke. Ya. Dah. Salim. Kita yang mana ini? Dapat kita sudah Ibu kasih jalan. Astagfirullah. Ibu kasih jalan. Ya Allah, sudah Ibu. Oke. Sudah ya? Oke. Salam dulu lah. Oke, siap. Ustazah ya Allah. Oke. Ya Allah. Cantiknya. Ya, mari Bu. Ya, mari. Geser sini. Ibu kasih jalan ya. Kasih jalan. Jalannya. Oke. Oke. Oke, makasih Ustazah. Ya. Makasih Ustazah. Oke. Izin Jami. Gelap. Itu belakang. Kita foto dulu. Kamera belakang. Oke, thank you ya. Siap. Hah? Oke. Dingin sampai. Ya. Assalamualaikum. Dari dalam teh. Tisu. Apa kabar guys? Bawa mobil merah. Mintakan tisu. Ini langsung. Hah? Izin foto nih. Iya. Izin foto ya, Mi. Iya. Tadi dari belakang. Aku kan numpang bawa sebentar. Yang di mobilnya. Sebelah sana aja, sebelah sana. Nah, sebelah sana boleh? Ya. Closing Apa dulu ya, kabar? teman-teman ya. Oh ya gaya kali closing pula guys. Saja izinnya foto. Dari situ. Itu kamera belakang. Iya. Nih saya aja yang ambil ya.
Oke. Oke, semoga sehat Siap, selalu. sama-sama. Ada oleh-oleh rengginang, mudah-mudahan berkenan. Siap, terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Ya. Gimana? Tunggu dulu Kak, Nela closing di sini sebelum jalan, nggak boleh jalan nanti pelanggaran lagi Nela. Oke cuy. Tunggu dulu, tunggu. Ini masjid Darul Muta'alim. Sungai Panas. Tolongin anu itu. Masuk. Thank you ya. Siap, siap. Makasih Bu. Ya, barakallah. Guys, aku tutup dulu ya guys, teman-teman ya. Thank you yang sudah share-share tautan, tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, yang sudah bantu-bantu jawab. Bantu-bantu jawab apaan sih? Nggak tahu sih mau ngomong apa. Halo Mbak Vina. Halo. Ini namanya Mbak Vina Situmorang. Salah ya. Enggak ya, ini Mbak Vina guys. Tahu ya yang ada tanda seru ya? Yang ada tanda terseru ya Mbak Vina gitu Mbak kan? Vina itu saya bilang kemarin berani cuma do online. Sekarang rupanya udah berani dia. Yang ada tanda seru kan? Mbak nama Nama seru yang enggak. Vina. Yang Bunga-bunga. Pokoknya namanya banyak gaya gitu kan? Enggak cuman Vina tuh kan? serius aja. Serius aja. Mbak Vina ini. Mana nih? Iya kan? Namanya gaya. Vina mana? Yang banyak gaya kan? Nggak ada gaya rupanya. Ada kayak Dikit aja gayanya. Iya kayaknya yang Vina yang banyak gaya itu kan guys? bukan. Enak kali lah udah. Dosa lu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah share-share tautan, tap-tap layarnya, yang sudah nge-give, yang sudah komen, thank you banget. Kita pulang dulu ya teman-teman ya. Oh, Mbak Vina. Oke. Halo, cuy. Halo cuy. Setelah kemarin niat saya bully beliau. Ternyata habis saya dibully. Mana pantunnya? Pantunnya Turun kena-kena hinggap di pohon kelapa. Pesan kakek nenek. Ngaji dengan Ustazah Nela harus bahagia. Jadi siapa yang mau ikut? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Makasih ya Kak. Makasih. Jazakallah, hati-hati. Barakallah. Kapan pulang? Besok. Besok. Rencananya mau 70 tahun di sini. Tapi nggak bisa. Boleh dikasih pulang. Baru aku bilang Pergi nggak ke dapat kali makan nasi kebuli. Nah, iya, Pergi ke kali makan nasi kebuli. ya, cakep. Sekene-kene itu mana? Hah? Mana burungnya? Lanjut, lanjut. Kata kakek nenek, Ustazah Nela tukang bully. Asa. Ustazah kita nih tengok jerawatnya enggak sembuh-sembuh. Burung Iran, burung cendrawasih. Nama burung. Jangan heran kalau beliau sangat pengasih. Asik. Oke, jangan didengerin ya guys. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya guys. Ini ada aku di sini, ada Ustazah Fitri, ada Mbak Vina di sana. Mbak Tia mana ya? Mbak Tia, Mbak Bubul. Mbak Tia, Mbak Bulbul. Oke. Puas ya? Aku Puas dibully ya? hari ini. Dari pagi sampai siang. Setiap nyebut setan. Jadi setan itu. Oke, thank you ya teman-teman. Memang gak lain adekku ini. Nginep di mana? Hotel mana? Terima kasih ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ya. Sehat selalu ya. Kita tutup dulu. Thank you semuanya. Sampai ketemu di live berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Uki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Ya, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, Makasih ya. aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, bye bye. Kak Meta mana? Dia berangkat duluan. Oke, bye-bye. Aku tutup dulu ya guys, karena mobilnya nggak bisa jalan kalau aku nggak tutup. Oke ya, makasih ya guys. Bye-bye. Thank you supportnya, thank you atensi dan perhatiannya. Sehat selalu ya. Semoga segera bisa tanya jawab bareng ya, kita bisa candaan lagi ya. Di siang dan malam ya. Baru libur 1 hari doang, kita udah gabut banget ya guys. Semoga bisa tanya jawab cepet bareng ya guys. Ya guys, supaya nggak gabut kayak gini guys. Aku itulah ya, semoga bisa cepet ya. Bye bye, love you all. Aku tutup ya. Masjid aman, dalam aman. Telepon? Apa foto selfie? Nanti foto sana aja lagi. Ya makasih Ustazah. Oke, bye bye. Makasih ya, love you all. Bye bye. Aku tutup dulu ya. Ayo cepatlah. Selama datang nggak pernah foto Ustazah.